Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya pengenalan akan Tuhan mendewasakan kerohanian orang percaya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya akan menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, kuat dalam iman, dan kuat dalam karakter rohani, sehingga dapat menjadi saksi Kristus dan hidup berkemenangan melawan kuasa iblis dan godaan dosa dunia ini. Puji Tuhan, saudaraku ya. Nah, saudaraku, dalam Hosea 6 ayat yang ketiga dan juga Hosea 6 ayat yang ke-6, Tuhan rindu, saudaraku, bahwa umatnya mengenal Dia dengan benar. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Amin, saudaraku ya. Jadi firman Tuhan melalui Nabi Hosea mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa kita harus mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh, saudaraku, untuk mengenal Tuhan. Maka Tuhan akan muncul seperti fajar, akan datang seperti hujan pada akhir musim, ya saudaraku, hujan yang besar, saudaraku ya, yang mengairi bumi dengan berlimpah-limpah. Dan selanjutnya dalam Hosea 6 ayat 6 firman Tuhan berkata, sebab aku, ini Tuhan berkata, sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi dalam ayat ini, saudaraku, Tuhan Allah menjelaskan bahwa Tuhan Allah sangat menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran, atau lebih daripada pelayanan-pelayanan kita. Kita semua, saudaraku ya, sudah melayani mungkin ya. Tapi saudaraku, karena semua korban persembahan kita atau semua korban pelayanan kita, bila tidak disertai pengenalan akan Allah dengan benar, saudaraku, pengenalan akan Allah, sesungguhnya kita sedang melakukan semua itu tanpa arah, nggak jelas, tujuannya nggak jelas, saudaraku. Jadi boleh dikatakan bahwa semua pelayanan kita, semua korban-korban yang kita berikan kepada Tuhan Allah menjadi sia-sia, saudaraku, bila kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah. Siapakah Tuhan Allah itu nggak tahu. Aduh, saudaraku ya, asal sekedar memberikan persembahan, korban, pelayanan, penyembahan. Nah, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sangat menyukai kasih setia orang percaya dan menyukai juga pengenalan akan Dia, akan Allah, lebih daripada segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan Allah. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saudaraku, supaya kita mengenal Allah. Kita belajar firman Tuhan dalam kelompok-kelompok PA, pemahaman Alkitab, dalam membaca Alkitab secara pribadi, saat teduh pribadi, dalam sekolah minggu, saudaraku, dalam kelompok-kelompok di gereja, dalam ibadah-ibadah di gereja. Kita sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saudaraku, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang menyatakan betapa besar kasih-Nya, dan Allah ingin supaya kita mengenal Tuhan. Tapi pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran tentang sifat Allah, sehingga kita dapat mengenal Allah yang dapat mendewasakan kerohanian kita. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengenal Allah, bahwa Tuhan Allah itu penuh kasih, sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut
ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah saudaraku, kita harus mengenal Allah, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan orang yang berada di dalam kasih Allah berada di dalam Allah. Kita harus tahu juga bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pastinya juga tidak ada kekhawatiran hidup, saudaraku. Kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran hidup. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan dan juga kekhawatiran, kita tidak sempurna di dalam kasih Allah. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus yang Maha Kasih, maka kita dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran, stres, saudaraku. Karena kita mengenal Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita di dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus juga menjadi juru selamat kita, saudaraku. Bahkan kita yang percaya akan masuk ke dalam sorga. Dan pengenalan akan itu membuat kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, stres, atau apapun juga. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, kita harus mengenal Allah, saudaraku, bahwa Tuhan Allah itu maha besar, maha dahsyat, yang memberi kemenangan kepada kita orang-orang percaya. Mazmur 96 ayat 4 sampai 5 berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Allahnya huruf kecil, saudaraku, yaitu ilah-ilah. Sebab segala bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Wow, haleluya, saudaraku. Ya, jadi dalam ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengenal Tuhan Allah. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, saudaraku. Allah yang maha dahsyat. Allah yang menjadikan langit dan juga pastinya alam semesta ini. Kita harus mengenal Allah kita seperti itu, saudaraku. Selanjutnya dalam Mazmur 118 ayat 16 dan 17 berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jadi pemazmur dalam ayat-ayat ini, saudara, mengenal Tuhan yang tangan kanannya itu berkuasa dan perkasa. Jadi karena pengenalan akan Tuhan yang berkuasa dan perkasa, pemazmur meyakini bahwa ia tidak akan mati tetapi akan tetap hidup karena keselamatan yang dari Tuhan. Dan ia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan penuh kuasa dan perkasa itu, saudaraku, selama dia hidup di dunia. Jadi kita harus mengenal dan tahu bahwa Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang memberikan kepada kita kemenangan, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, kita harus mengenal Allah, bahwa Tuhan Allah itu maha tahu dan maha hadir, dan Tuhan Allah itu melindungi orang percaya. Selanjutnya dalam Mazmur 139 ayat 2 sampai ayat 6 ya, saudaraku, perikop yang terkenal dari Mazmur 139 ini berkata, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Atau Tuhan ketahui, saudaraku ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, atau pengenalan akan Tuhan itu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Oh, haleluya. Nah, saudara, dalam ayat ini pemazmur sangat kagum akan Tuhan yang ia kenal. Bahwa Tuhan yang ia kenal adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang melindungi kehidupannya, saudaraku. Tuhan yang maha tahu, maha hadir, membuat pemazmur mengenal Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berpikir, saat kita ngomong, saat kita berjalan, saat kita berbaring. Segala kehidupan kita diketahui semuanya oleh Tuhan. Nah, saudara, pengenalan akan Tuhan ini penting sekali bagi kita.
Saat kita mengenal dan menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa dan juga menjaga dan melindungi kita, maka kita akan merasa tenang, saudara. Kita akan merasa damai. Karena bersama dengan Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, kita aman, damai, tentram, kita dilindungi. Amin ya. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh mengenal Allah lebih lagi. Supaya hidup kita tidak dipenuhi dengan stres, saudaraku. Dengan kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam masalah yang menekan. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran tentang sifat Allah, sehingga kita dapat mengenal Allah yang mendewasakan kerohanian kita. Yang pertama, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini, Tuhan itu penuh kasih pada kita, sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan pastinya juga kekhawatiran ya. Amin ya. Kemudian yang kedua, saudara, kita harus mengenal Allah, karena Tuhan Allah itu maha besar, maha dahsyat, yang dapat memberikan kepada kita kemenangan, saudara, sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan itu maha tahu, maha hadir, yang melindungi kita orang-orang percaya. Dimanapun, saudaraku, kita berdiri, kita terbaring, kita berjalan, Tuhan tahu. Tuhan tahu segala-galanya. Dan Tuhan sanggup, saudaraku, melindungi kita, menjagai kita. Saat kita menyadari hal itu, ada ketenangan, ada kedamaian dalam hidup kita. Haleluya. Hosea 6 ayat 3 saya bacakan lagi. Marilah kita mengenal Allah, maksudnya, saudaraku, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh belajar firman-Mu secara pribadi dalam saat teduh, dalam renungan pribadi kami, di gereja, di kelompok PA, di dalam ibadah-ibadah, di kelompok sekolah minggu, dalam kelompok-kelompok sel. Tuhan, belajar firman Tuhan supaya semakin mengenal Allah, Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, karena dengan pengenalan akan Engkau, maka hidup kami diberkati, diberikan damai sejahtera. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melindungi, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami supaya semakin mengenal Engkau, Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.